Bukan untuk mendapat gelar atau ijazah, melainkan 4 hal ini yang perlu lu cari selama lu kuliah. Halo sobat, kembali bertemu lagi di channel 25%. Kali ini, gue mau membahas 4 hal yang perlu lu cari dan dapatkan selama lu kuliah. Alasan gue membahas hal ini adalah karena menurut gue, masih banyak orang di luar sana yang belum mengerti maksud dan tujuan mengapa dia kuliah. Kuliah bukan semata-mata menghafal pelajaran dari A sampai Z, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, atau menyelesaikan skripsi tanpa revisi. Dan berikut adalah 4 hal yang perlu lu dapat selama kuliah versi gue. Hal yang pertama, membangun jaringan profesional. Hal penting yang pertama harus lu dapat selama kuliah adalah mendapatkan hubungan baik dan membangun jaringan profesional sesuai dengan jurusan lu atau yang mempunyai minat yang sama dengan lu. Gak perlu susah-susah. Teman satu meja lu, teman dalam organisasi yang lu ikutin, atau teman bermain bola selama lu kuliah dapat menjadi anggota jaringan profesional lu. Tujuan kamu harus membangun jaringan profesional ini adalah agar ketika lu udah lulus, lu bersama teman-teman lu dapat membangun karir pekerjaan secara bersama-sama atau juga bisa mendapatkan koneksi pekerjaan apabila lu membutuhkannya. Apabila lu beruntung, lu juga dapat membangun relasi dengan profesional yang memang sudah paham pada bidangnya selama bertahun-tahun. Salah satu contohnya adalah, ya dosen lu sendiri. Hal yang kedua adalah membangun kebiasaan berpikir kritis dan analitis. Jangan menganggap kesulitan yang lu dapati selama kuliah adalah penghalang untuk lu cepat lulus. Karena tugas dan masalah yang lu dapat selama kuliah merupakan metode untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis lu. Lu akan dihadapkan dengan berbagai jenis masalah, mulai dari yang ringan hingga yang mungkin lu anggap lu nggak akan bisa menyelesaikannya. Namun, semakin sering lu menyelesaikan tugas tersebut, lu akan sampai pada tahap di mana lu akan bilang, ini mah udah jadi makanan gua sehari-hari. Hal tersebut tentu sangat bermanfaat saat lu sudah masuk ke dalam dunia kerja. Karena menurut pendapat gua, masalah di kuliah tidak sebanding dengan masalah yang akan lu dapati selama di dunia kerja. Saat di dunia kerja, tugas lu akan berasal dari ribuan orang dengan mau yang berbeda-beda dan ekspektasi yang berbeda-beda. Dan pastinya, tidak ada kesempatan untuk lu nyontek saat melakukan tugas di dunia kerja. Dengan adanya kemampuan berpikir kritis, setiap permasalahan yang akan datang dapat lu pecahkan dan lu selesaikan dengan lebih mudah. Karena lu sudah punya bekal yang lu dapat selama lu kuliah. Sebelum masuk ke bagian yang ketiga, gue mau ingetin untuk sobat sekalian agar jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan mengenai tips dan saran-saran yang dapat menunjang lu dalam menjalani kehidupan ini. Masuk ke bagian yang ketiga, kemampuan manajemen waktu. Saat di dunia kerja, dalam satu waktu, lu akan diberikan berbagai macam tugas dengan deadline yang mepet. Yang kadang juga akan membuat lu berpikir, tangan gua cuma 2, gimana cara nyelesaiannya nih? Sehingga, salah satu skill yang lu perlukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah dengan mempunyai kemampuan manajemen waktu yang baik. Saat lu kuliah, lu akan diberikan tugas secukupnya dan diharapkan dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Karena lu tidak dibolehkan mengerjakan tugas di luar kemampuan lu sebagai mahasiswa. Tujuan diberikan tugas ini adalah agar lu bisa membagi waktu lu dan menyelesaikannya di tengah kesibukan yang sedang lu jalani. Sebagai contoh, lu harus menyelesaikan skripsi lu 1 bulan lagi. Padahal bulan ini lu harus menjadi ketua acara pensi di kampus lu, dan lu juga harus membuat konten YouTube setiap minggunya. Dengan melatih kebiasaan memanage waktu dengan baik, tentu semua itu akan menjadi tidak mustahil untuk dikerjakan. Dan hal terakhir yang perlu lu dapatkan selama kuliah adalah kemampuan komunikasi dan presentasi. Tentu bukan hal baru lagi bahwa kemampuan komunikasi itu sangat penting selama lu bekerja. Dengan komunikasi yang efektif, lu dapat lebih mudah dalam mengerti maksud dari klien lu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman selama bekerja. Begitu pula dengan teknik presentasi. Selama kuliah, lu pasti akan sekali ditunjuk untuk mempresentasikan tugas kelompok di depan kelas. Hal ini bukan berarti beban bagi lu ya sobat. Justru jadikan ini sebagai sebuah tantangan agar lu bisa lebih berani dan pede untuk berbicara di depan orang banyak. Semakin sering lu presentasi, maka akan semakin yakin dan semakin lancar saat menyampaikan informasi yang akan lu berikan nantinya. Skill presentasi akan berguna ketika lu diharuskan untuk memberikan pemaparan ide di depan atasan lu atau teman-teman lu pada saat rapat di tempat lu bekerja nanti.
Dan apabila lu memiliki kemampuan presentasi yang baik dan memukau, bukan gak mungkin lu akan disenangi oleh atasan lu dan lu memiliki kesempatan untuk naik jabatan atau memimpin sebuah proyek tertentu. Sekian dari gue mengenai 4 hal yang harus lu dapat selama lu kuliah, agar pada nantinya lu dapat bertahan dan tampil maksimal saat lu berada di dunia kerja. Karena dunia kerja tidak seramah dunia kuliah lo sobat. Dan saran gue, jangan pernah menganggap tugas itu beban. Kerjakan sebaik mungkin, karena suatu saat lu akan merasa bahwa itu berguna saat lu kerja nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini kepada teman-teman lu yang membutuhkannya, serta subscribe channel ini untuk tips dan info bermanfaat lainnya. See you in the next video. Bye-bye.